dari Nonem. Dia nggak sebutkan namanya, tapi pertanyaannya cukup panjang. Saya mau bertanya sehubungan dengan kematian Yesus. Kenapa Yesus setelah mati di kayu salib tidak dimasukkan ke dalam peti, melainkan dikafani? Kenapa langsung dikebumikan? Bagaimana dengan kebiasaan untuk menunggu beberapa hari, bahkan diformalin? Apa nggak salah? Ada juga budaya tertentu, setelah puluhan tahun, diambil tulang belulangnya, dipestakan lagi, padahal di Alkitab tidak ada dijelaskan sama sekali. Kalau kita semua menjalani perintah Alkitab, tetapi kenapa dengan pertanyaan saya tersebut saya belum temukan ceritanya? Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Kematian adalah debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Demikian kata firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-3. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab orang menangani orang yang sudah mati. Dan yang paling lazim adalah dengan cara dikuburkan. Bukan dengan cara menggali tanah seperti kita ke bawah, tetapi dengan cara memasukkan ke dalam gua. Makanya pada waktu Lazarus mati, di sana dikatakan bukan, ayo gali kuburnya, baru Yesus panggil. Bukan, tapi dikatakan, tolong digulingkan batunya. Karena ada di dalam gua. Jadi yang kita buat sekarang ini pun tidak mengikuti sepenuhnya apa yang biasanya dipraktekkan di budaya setempat, di mana banyak cerita Alkitab ini terdapat. Dan memang menurut orang-orang Yahudi yang tinggal pada zaman Yesus, yang hidup pada zaman Yesus, sedapat mungkin pada hari di mana orang itu meninggal, pada hari itu juga sedapat mungkin dikebumikan. Tetapi ada juga contoh di dalam Alkitab, dalam Kisah pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-36, pada waktu seorang yang bernama Tabita atau bernama Dorcas mati, lalu pada waktu mereka tahu bahwa Petrus ada di kota yang dekat, jadi hanya antara Joppa dan Lida, antara kedua kota ini jaraknya kurang lebih 30 km, jadi mereka katakan tolong panggil Petrus. Jadi diutus orang untuk panggil Petrus. Jalan bolak-balik sudah kurang lebih 60 km. Menurut perhitungan biasa tidak mungkin itu dalam tempo 1 hari. Ya, jadi minimal bisa bermalam dulu, lalu kemudian besok Petrusnya datang. Jadi tetap jenazah itu tidak langsung dikubur. Kita tahu, puji Tuhan, Petrus membangkitkan atas kuasa Tuhan dalam nama Yesus, dia bangkitkan Dorcas, tetapi bukanlah menjadi masalah kalau menunggu 1 hari atau 2 hari. Karena ada yang ditunggu untuk datang, bukan dengan tujuan-tujuan yang tidak berdasarkan Alkitab. Seperti kita tunggu dulu, siapa tahu rohnya kembali dan lain sebagainya. Itu bukan ajaran Alkitab. Tetapi ditunggu karena mungkin ada yang mau datang, ada kerabat yang belum tiba. Lalu bagaimana dengan yang sudah dikebumikan, lalu berpuluh-puluh tahun kemudian digali lagi dia punya tulang-tulang atau diambil lagi tulang-tulangnya. Ada satu contoh di Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-25, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, pokoknya kalau saya mati, saya mau nanti, dia bilang, tolong bawa saya punya tulang-tulang ini untuk dikuburkan di tanah Kanaan. Saya tidak mau supaya saya dikubur selama-lamanya di Mesir. Lalu betul pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 19, Musa membawa tulang-tulang dari Yusuf ini untuk dibawa ke negeri perjanjian. Dan dalam Yosua pasal 24 ayat 32 dikatakan bahwa mereka kemudian menguburkan tulang-tulangnya Yusuf di tanah perjanjian. Tetapi tidak dikatakan di sana bahwa mereka setelah mengebumikan atau memakamkan kembali tulang-tulang yang sudah dibawa, yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu dibawa ke tanah perjanjian itu, tidak dikatakan di sana mereka kemudian selama 1 minggu atau 2 minggu, 1 bulan berkabung, lalu kemudian mereka membuat pesta dan lain sebagainya. Alkitab hanya mengatakan diambil tulangnya, dibawa, kemudian dimakamkan kembali. Semua itu dilakukan bukan dengan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan spiritisme, bahwa roh masih bisa hidup dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan Alkitab.
Tetapi karena sudah dipesan oleh Yusuf, mengapa? Diterangkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 yang berkata, karena iman Yusuf meminta supaya tulang-tulangnya itu dibawa ke negeri perjanjian. Iman apa? Iman bahwa Israel tidak akan tinggal selama-lamanya di Mesir. Jadi tujuannya adalah tujuan-tujuan yang sifatnya adalah rohani, bukan yang tujuannya bersifat duniawi, apalagi bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Terima kasih.